Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Selamat malam. Menelisik isi pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus kemarin, maka sebagai penulis dan pemerhati budaya, ada beberapa poin yang cukup menarik bagi saya untuk disampaikan. Poin pertama, adanya penghargaan yang tinggi atas keanekaragaman budaya di Indonesia. Hal ini beliau tampakkan dalam pengenaan busana dan aksesoris baik pada tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus di hari ini. Contohnya di tanggal 16 Agustus beliau tampil dengan busana dan aksesoris dari Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sementara tanggal 17 di hari ini beliau tampil dengan busana dan aksesoris dari Keraton Surakarta. Begitu pula dengan seluruh tamu undangan yang hadir pada upacara tanggal 17 Agustus hari ini dengan berbagai busana dan aksesoris dari hampir seluruh masyarakat budaya di Indonesia ini. Dengan demikian, seluruh pejabat negara dan masyarakat hari ini dengan tegas menyampaikan penghargaan yang tinggi atas keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini dengan tegas membuat sebuah pengakuan secara nasional atas keberagaman budaya di Indonesia dan mengakui keberagaman budaya itu sebagai warna khas daripada budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyangkut nilai-nilai budaya. Dan hal yang ketiga yang cukup menarik adalah bahwa di sisi lain adanya upaya pemerintah untuk menghargai dan mengakui keberagaman budaya Indonesia ini. Namun berbanding terbalik dengan adanya perilaku dan kehidupan sebagian masyarakat, dari kelas atas sampai menengah dan ke bawah, yang dengan berbaju demokrasi dan kebebasan berperilaku seakan-akan hendak menghancurkan nilai-nilai budaya, norma-norma budaya, simbol-simbol dan identitas budaya Indonesia. Ini hal yang cukup memprihatinkan. Perilaku mereka seperti ejekan-ejekan yang ditampilkan, dikeluarkan, disampaikan, makian-makian, fitnah, ya, semakin menjadi-jadi, baik melalui media massa dan media elektronik, teristimewa terhadap para pemimpin negara, khususnya Bapak Presiden, dan tentu juga ke gubernur, bupati, dan lain-lain. Bahkan perilaku ini semakin menjadi-jadi juga di zaman sekarang ini, mulai dari sel kecil dalam rumah NKRI ini, yaitu keluarga-keluarga di berbagai pelosok tanah air.
perilaku orang tua kepada anak, perilaku anak kepada orang tua, perilaku kakak terhadap adik, perilaku adik terhadap kakak. Ya. Ini semua menunjukkan sikap dan perilaku seakan-akan hendak menghancurkan nilai-nilai budaya yang ada, dan otomatis juga berupaya menghancurkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, oleh karena itu perilaku-perilaku tersebut itu wajar yang disampaikan oleh Bapak Presiden, membuat beliau merasa sedih. Dan tentu juga bukan hanya kepada Bapak Presiden, tapi kepada setiap kepala keluarga, rumah tangga, di mana saja, ya, terhadap anak, terhadap tetangga yang berperilaku demikian. Nah, ini membuat kita semua menjadi sedih, kecewa, bahwa di sisi lain pemerintah, para pejabat berupaya untuk menghargai dan mengakui nilai dan budaya, nilai-nilai budaya dari seluruh masyarakat adat di seluruh Indonesia, tapi di pihak lain perilaku perubahan daripada warga negara sendiri yang merupakan pemilik daripada kebudayaan ini hendak merusak nilai-nilai tersebut. Nah, dengan demikian maka nilai-nilai budaya, norma-norma budaya, simbol dan identitas budaya semakin tergerus dari waktu ke waktu oleh pemilik budaya itu sendiri, ya, baik dari tingkat kaum intelektual, tingkat menengah, sampai kepada tingkat masyarakat di bawah. Nah, oleh karena itu sebagai penulis dan pengamat pemerhati budaya, percepatkanlah legalitas pengakuan masyarakat adat melalui pengesahan rencana undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat di seluruh Indonesia ini. Dan hal tersebut memang sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu bonus geografi Indonesia di masa-masa mendatang. Kami misalnya saja di masyarakat Tanimbar, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, akan segera menghadapi bonus demografi tersebut, bonus geografi tersebut dengan adanya blok Masela di Tanimbar. Bahkan menghadapi perjuangan pemekaran kota Songlaki, ya, menghadapi perjuangan pembentukan Kabupaten Tanimbar Utara dan Provinsi Maluku Tenggara Raya, di mana masyarakat sudah siap-siap menghadapi bonus-bonus tersebut. Namun bonus tersebut tidak akan mengalami masalah kalau pendekatannya melalui pelaksanaan nilai-nilai budaya, norma-norma budaya, identitas, simbol-simbol yang sudah ada, yang selama ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat di Tanimbar ini. Masyarakat Tanimbar sendiri di saat sekarang ini siap-siap untuk menghadapi hal tersebut. Penyiapan lahan, penyiapan SDM, penyiapan sumber daya alam, dan lain-lain. Ini semua akan berjalan dengan lancar melalui proses pendekatan budaya. Dan apa yang ditampilkan oleh Bapak Presiden dalam 2 hari terakhir, tanggal 16 dan tanggal 17 Agustus ini, merupakan sebuah contoh dan teladan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah negara ini melalui pendekatan budaya. Harapan kami dari masyarakat Tanimbar juga demikian. Semoga apa yang ditampilkan oleh Bapak Presiden bersama dengan para pejabat negara, tamu undangan hari ini, memberikan sebuah pokok-pokok pikiran bagi pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat ke desa.
menyongsong lajunya pembangunan negara kita menuju negara yang maju dan mandiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.